460 Tuhanku yang pertama. Kita menyanyikan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Silakan. Selamat sore, mudah-mudahan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore. Puji Tuhan, sore ini kita mempunyai kesempatan yang indah untuk mempelajari firman Tuhan secara bersama-sama. Dan lagu-lagu yang sudah kita nyanyikan tadi sungguh puji-pujian yang sangat indah. Lagu yang terakhir, Tuhanku yang pertama, merupakan pengharapan kita orang-orang percaya, orang-orang yang sudah lahir baru, bahwa ketika kita masuk surga, wajah Tuhan kita lah yang pertama kita mau lihat. Benar, amin? Amin. Ya, benar sekali, karena sekarang ini kita masih sama-sama seperti apa wajah Tuhan, seperti apa kemuliaannya. Benar nggak? Jadi ketika kita masuk surga, harus wajah Tuhan yang paling pertama sekali kita harus temui. Mana wajah Tuhan? Mana kemuliaannya begitu? Karena sekarang kita sangat merindukan Tuhan segera datang. Inilah pengharapan bagi kita semua. Dan di sore hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena di sore hari ini kami mempunyai kesempatan yang sangat baik sekali. Kami mudah-mudi yang telah Engkau selamatkan ingin mempelajari firman Tuhan. Sungguh Tuhan, meskipun di tengah pandemi ini kami dihiburkan melalui banyak firman Tuhan yang kami dengar, dan hari ini pun kami ingin mau mendengarnya lagi. Tolong kami, pimpin kami, hingga kami mengerti, memahami, dan sungguh Tuhan, kami melakukan firman-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya akan membagikan suatu renungan yang mungkin sudah tahu topiknya hari ini ya. Barangkali ada yang tahu di sini topiknya? Ya, sedikit ya.
Baik sekali. Dan sebelum saya kasih topiknya apa, kita baca dulu firman Tuhan hari ini dari Yakobus. Kita baca dari surat Yakobus di dalam Perjanjian Baru, bukan Perjanjian Lama ya. Karena pengalaman saya waktu saya masih di yang bawah, itu bilang surat, kalau nggak salah waktu itu surat Tesalonika yang dicari di Perjanjian Lama. Nah, jadi Yakobus di Perjanjian Baru. Kita baca dalam Yakobus pasal 4. Pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Kita baca secara bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak pernah tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan yang mahal. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh. Ya, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu bersekutu atau berseteru. Bersekutu atau berseteru. Sudah lama ya, tema ini sudah lama saya pikir-pikir. Ini seperti apa maksudnya bersekutu atau berseteru? Karena sekarang ini manusia dihadapkan kepada banyak pilihan. Dan hari ini muda-mudi diperhadapkan kepada pilihan bersekutu atau berseteru. Pilih yang mana? Bersekutu atau berseteru? Saya yakin semua orang di dunia ini tidak mau ada yang tidak mau mencari musuh. Amin. Pasti semuanya maunya punya kawan, maunya punya sahabat. Namun bagi semua itu manusia tetap diperhadapkan kepada pilihan, dan di dalam pilihan itu pun ada konsekuensi, ada resiko dengan keputusan yang diambil. Saudara kembali harap diperhatikan dengan baik. Dan pilihan tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Selalu diperhadapkan kepada mungkin 3 pilihan, mungkin 2 pilihan. Tidak ada yang pernah satu. Itu bukan pilihan lagi kalau cuma satu, tinggal satu opsinya. Bukan pilihan lagi. Tetap minimal 2 pilihan. Kapan mulai pilihan itu diberikan kepada manusia? Kita lihat, kita kilas balik. Ketika manusia diciptakan, Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia. Dan dari kehendak bebas itulah Tuhan tunjukkan manusia, Adam dan Hawa pada saat yang hidup pada saat itu, diberikan pilihan. Silakan Anda memilih. Jika Anda mau berpihak kepada Allah, jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi jika mau berpihak kepada iblis, silakan. Manusia diperhadapkan kepada pilihan, dan setiap pilihan, setiap keputusan dengan oleh manusia pasti ada resikonya. Demikian seterusnya, kita melihat di zaman Nuh. Nuh diperhadapkan kepada 2 pilihan, yaitu hidup taat kepada Tuhan atau ikut dengan perkataan orang. Nuh, kamu ini sudah gila, error. Ngapain kamu bangun bahtera yang besar? Emangnya ada banjir? Ngapain kamu bangun? Kamu repot-repot bangun, cari kayu, cari makanan hewan. Nuh diperhadapkan kepada 2 pilihan, taat kepada Tuhan atau dengar omongan orang-orang pada saat itu. Abraham juga diperhadapkan kepada 2 pilihan, tidak banyak, cuma 2. Apakah ikut dengan perintah Tuhan atau tetap tinggal di tempatnya, di tempat orang tuanya, ayahnya di Mesopotamia. Demikian juga dengan Yakub, Yusuf. Yusuf ada banyak pilihan, tapi yang paling menonjol, Yusuf memilih lebih takut kepada Tuhan ketika dia dibujuk oleh istri Potifar. Dia memilih takut kepada Tuhan daripada ikut maunya tante Pot. Kalau misalkan waktu itu dulu Yusuf memilih maunya tante Pot, mungkin hari ini kita tidak membaca riwayatnya. Mungkin hari ini nama Yusuf tidak tercantumkan di Ibrani sebagai pahlawan iman. Tapi karena dia memilih takut Tuhan, memilih taat Tuhan, hari ini Yusuf menjadi pahlawan iman. Yusuf menjadi pahlawan bagi kita. Demikian dengan Yosua. Wow, Yosua hebat sekali. Panglima Israel, panglima perang, hebat sekali.
Apa katanya dalam Yosua pasal 24 ayat 15? Orang Israel pada saat itu mau menyembah, mereka ragu-ragu dengan Tuhan. Mereka mau menyembah berhala, menyembah Baal. Tapi apa kata Yosua? Hari ini, jika engkau pilih menyembah Baal, menyembah berhala, saya dengan keluarga saya tetap mau beribadah kepada Tuhan. Itu pilihan. Dan hari ini pun orang percaya, muda-mudi ditantang. Anda memilih bersekutu atau berseteru kepada Tuhan. Anda harus memilih berseteru atau bersekutu kepada Tuhan. Anda tidak diperhadapkan kepada perkara-perkara yang di dunia ini. Misalkan pernikahan. Memang pernikahan, pilihan untuk menikah, memilih pasangan siapa, pasangan saya, itu penting karena itu seumur hidup. Tapi bersekutu atau berseteru mempengaruhi hidup Anda di dalam kekekalan. Bersekutu atau berseteru itu mempengaruhi hidup Anda, bukan cuma di dunia, tetapi sampai kepada kekekalan. Jadi yang pertama yang perlu kita pelajari, mengapa? Apa alasannya? Apa itu bersekutu? Apa itu berseteru? Yang pertama kita mulai dari yang berseteru dulu. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 5. Dari Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi dari nats yang barusan kita baca, seteru didefinisikan itu menjadikan atau menjadi musuh Allah. Menjadi musuh. Karena katanya, sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan, berarti sebelumnya kita tidak damai. Sebelumnya kita adalah pihak lawan. Sebelumnya kita adalah musuh. Musuh Tuhan. Musuh Tuhan. Kapan kita menjadi musuh Tuhan? Kapan? Alkitab menjawab, yaitu ketika kita masih berdosa. Ayat ke-8. Ketika kita masih berdosa. Manusia menjadi seteru Allah. Manusia menjadi musuh Allah. Itu sudah dimulai di taman Eden. Adam dan Hawa menentang Tuhan. Adam dan Hawa lebih percaya kepada omongan iblis. Akhirnya apa? Jatuh ke dalam dosa. Hubungan dengan Allah yang awalnya baik-baik saja, yang awalnya sangat indah, di mana Tuhan bisa berjalan bersama-sama dengan mereka di taman, hidup enak, hidup damai, hidup penuh dengan sukacita. Sekarang jatuh ke dalam dosa, bobrok, hancur. Dan akhirnya apa? Kebinasaan. Mau. Itu resiko dari pilihan. Tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Yang padahal awalnya Tuhan menciptakan sesuai dengan Yeremia pasal 1 Korintus tadi yang harus kita baca. Di dalam 1 Korintus tadi katanya tadi, barang siapa mau bermegah, baiklah ia bermegah di dalam Tuhan. Itu Rasul Paulus mengutip Yeremia pasal yang ke-9 ayat ke-24. Jangan bermegah karena kekayaan, tetapi apa? Jangan bermegah karena kamu pintar, karena kamu punya segalanya. Tapi bermegah karena yang satu ini, yaitu memahami, mengenal dan memahami siapa itu Tuhan. Itu waktu itu Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan supaya manusia mengenal Tuhan, supaya manusia memahami Tuhan dan punya persekutuan dengan Tuhan. Tapi apa jadinya? Manusia memilih menentang Tuhan, menjadi lawan Tuhan, menjadi seteru. Ada risikonya. Jelas Alkitab menjawab, upah dosa ialah maut. Dan bahkan di dalam Filipi pasal 3 ayat 18 sampai 19, coba kita buka. Di dalam Filipi
pasalnya yang ketiga, ayat 18 sampai yang ke 19 di situ dikatakan, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemudian mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Akibat menjadi seteru Allah adalah kebinasaan. Tidak banyak hal yang bisa kita bicarakan menjadi seteru Allah. Ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Mungkin banyak orang, tidak apa-apa kok masuk neraka. Pernah, saya pernah ketemu orang diinjil, saya injili. Gak apa-apa masuk neraka. Oh gak apa-apa, justru senang ketemu sama artis, ketemu sama idola saya. Wah, susah juga ya injil orang seperti begitu. Mau masuk neraka. Tapi kenapa mereka punya pemikiran seperti demikian? Karena mereka tidak tahu seperti apa neraka, seperti apa itu api yang kekal. Mereka tidak tahu itu. Mereka tidak tahu. Mereka tidak baca Yesaya 66 ayat 24 bahwa di situ apinya tidak pernah padam, ulat-ulatnya tidak mati. Bahkan neraka ini kekal. Kekal. Jujur, mungkin waktu itu saya belum diselamatkan. Waktu itu belum diselamatkan karena saya baru diselamatkan ketika masuk Grate. Saat membaca saja Yesaya pasal 66 itu, aduh, udah ngeri sekali neraka. Kita aja di samping api, di kompor di bawah di dapur, udah panas, aduh panas. Di sini aja kalau AC-nya nggak berfungsi dengan baik, panas mau keluar. Apalagi di dalam neraka, api yang tidak pernah padam. Mau ketemu sama artis lagi? Masih mau? Di sana yang ada kertak gigi, ratap tangis yang amat sangat. Tapi ini adalah resiko. Ini adalah konsekuensi bagi orang-orang yang mau menjadi seteru Allah. Akhir hidup mereka adalah neraka. Apakah di dalam neraka masih ada kesempatan? Tidak ada. Neraka di dalam Lukas pasal 16 ayat 27 sampai 28 mengenai kisah Lazarus dengan orang kaya. Neraka dikatakan di sana bisa kita simpulkan bahwa neraka itu merupakan tempat perenungan yang paling akhir bagi manusia. Aduh nasibku, kenapa dulu saya tidak percaya? Kenapa dulu ada pemberita Injil tapi saya tolak, saya tendang, saya usir? Kenapa? Semua apa? Penyesalan. Tidak ada lagi kesempatan. Tidak lagi pengharapan. Ini resiko dari orang-orang yang memilih menjadi seteru Tuhan. Apakah Anda mau menjadi seteru Tuhan? Ibrani, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 31 katanya, ngeri benar jika jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Saya masih ingat tentang Daud. Yang penyelamat. Waktu itu di dalam 2 Samuel pasal 24, Anda bisa baca nanti di rumah. Waktu itu Daud mencesus orang Israel. Dia suruh Yoab, ya pergi, hitung jumlah penduduk Israel. Kenapa dihitung? Wah, ternyata kita baca seterusnya, Daud mempunyai sifat kesombongan. Oh, dalam pemerintahan saya semua orang Israel baik-baik saja, tentram, bahkan jumlah mereka semakin banyak, bahkan prajurit semakin banyak, semakin kuat. Tapi apa yang terjadi? Karena sombong, lupa Tuhan hukum dia. Tuhan kasih pilihan sama dia. Kita bisa baca apa pilihannya. Di dalam 2 Samuel pasal 24 ayatnya yang ke-13 di sana. Saya bacakan untuk kita. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah. Jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Kita lanjut ke ayat 14.
Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayang, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Ini masih di bumi waktu itu, masih di dunia. Daud takut. Daud takut. Karena kalau menjadi seteru Tuhan, tidak ada yang satupun yang bisa melepaskan Anda. Orang Israel berapa kali mengalami hal ini? Setiap kali mereka berbelok, berpaling dari Tuhan, menyembah berhala, yang terjadi apa? Tuhan mengirim bangsa-bangsa, bangsa Asyur, bangsa Mesir, bangsa Aram menyerang Israel. Kenapa? Pilihan mereka menjadi seteru Tuhan. Tidak ada satupun orang di dunia yang berhasil, yang bisa menang jikalau berhadapan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kita masuk kepada pilihan yang kedua. Apakah Anda memilih berseteru atau bersekutu? Tadi saya sudah paparkan konsekuensi dari seteru. Siapa yang mau memilih berseteru adalah maut, kebinasaan. Tetapi jika Anda memilih bersekutu, banyak hal yang bisa Anda peroleh. Bersekutu, poin yang kedua, bersekutu. Kita membahas bersekutu. Artinya, kawan, berpihak kepada Tuhan, menjadi sahabat Tuhan, menjadi anak Tuhan, kan sekutu. Sama-sama, sejalan, sepemikiran, setujuan, semua semua kesatuan. Sekutu. Kita bisa melihat ketika Anda masuk, kalau kita mahasiswa masuk GITS, Anda pasti ditawarkan beli seragam. Benar? Anda ditawarkan beli seragam. Untuk apa seragam? Salah satu fungsi dari seragam yaitu menunjukkan identitas diri kamu dari luar. Oh, seragam ini sepertinya seragam GITS deh. Nggak mungkin kamu pakai baju GITS lalu ini seragam anak UI. Aneh sekali. Nggak mungkin seragam kuning dibilang, oh ini GITS, oh itu UI, Universitas Indonesia itu. Nggak mungkin. Nah, kalau misalnya orang ketemu pakai seragam merah, di sini ada logo GITS, oh ini pasti dari GITS ini. Itu menunjukkan identitas kamu dari luar. Itu menunjukkan identitas kamu dari luar. Dalam peperangan juga demikian. Dalam peperangan, mereka punya seragam. Jikalau mereka dalam peperangan, ada prajurit yang memakai seragam yang berbeda dengan mereka, misalkan pihak A, pihak B, itu pasti dikategorikan sebagai lawan. Nah, kita menjadi sekutu Allah. Kita mau menjadi sekutu Allah. Bagaimana caranya menjadi sekutu Allah? Apa hal pertama yang perlu kita lakukan jika kita mau menjadi sekutu Allah? Pertama, menjadi sekutu Allah harus bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Ini adalah langkah pertama yang harus kita lakukan dan yang paling penting. Menjadi sekutu Allah harus bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Anda tidak mungkin bilang, oh cukup percaya saja, cukup kenal Tuhan Yesus, cukup percaya Tuhan Yesus. Iblis juga percaya. Dikatakan dalam Yakobus, iblis anak Allah. Kita menjadi kawan sekerja dengan Tuhan. Kita menjadi sahabat Tuhan, kekasih Tuhan, biji matanya Tuhan. Menjadi sekutu, hal pertama bertobat percaya. Dan setelah bertobat dan percaya, ternyata sekutu dimaksudkan sebagai kembalinya manusia kepada desain awal. Desain apa? Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mendesain manusia itu supaya manusia itu bersekutu dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, mengenal Tuhan. Dan itu adalah hal yang sangat indah sekali.
hal yang sangat indah. Memahami, mengenal Tuhan. Bersekutu artinya kembali kepada desain dari ciptaan. Kembali kepada tujuan awal Tuhan menciptakan manusia. Karena awalnya kita kan Tuhan menciptakan supaya kita bersekutu, bergaul dengan Dia. Dan ketika kita jatuh ke dalam dosa, hubungan kita menjadi hancur, menjadi putus. Dan ketika Tuhan Yesus mati di salib itu diperbaiki kembali, kita diperdamaikan dengan Tuhan dan kembali kepada tujuan awal, yaitu kita memahami, mengenal Tuhan dan mengasihi. Itu maksudnya bersekutu. Tetapi apakah hanya seperti demikian kalau kita bersekutu dengan Tuhan? Ternyata tidak. Alkitab memberitahukan kepada kita ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita memperoleh segala-galanya. Kita memperoleh segala-galanya. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, di sana dikatakan bahwa dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan bahwa Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Ternyata ketika seseorang bertobat dan percaya, ketika seseorang menjadi kawan Tuhan, ketika seseorang menjadi anak Tuhan, ternyata Alkitab menjawab bahwa orang yang ada dalam Tuhan mempunyai kehidupan yang berkelimpahan, mempunyai kehidupan yang penuh apa? Berlimpah apa? Apakah kaya raya? Punya banyak uang? Punya banyak harta benda, emas, segala macam? Pintar? Ternyata bukan. Yang dimaksud memperoleh segalanya hidup dalam kelimpahan. Pertama, ketika kita adalah Tuhan, ketika kita percaya Roh Kudus telah dimeteraikan, dan Roh Kudus itu memberikan buah di dalam kehidupan kita. Salah satu rasa dari buah roh, bukan salah satu buah roh ya, karena buah roh itu cuma satu. Salah satu rasanya yaitu sukacita. Orang yang menjadi sekutu dengan Tuhan mempunyai hidup yang berkelimpahan, mempunyai sukacita yang penuh. Tiap hari bersukacita, meskipun dalam masalah. Tiap hari menebarkan senyum yang lebar. Padahal sebenarnya ada banyak masalah. Apalagi di pandemi ini, susah sekali di pandemi ini. Tapi kita sebagai orang percaya tetap bersukacita, tersenyum. Bahkan sanggup tersenyum, sanggup memberikan senyuman yang sangat manis kepada lawan kita, kepada musuh kita. Ini yang terjadi dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Wah, hebat sekali. Meskipun di dalam penjara, dia masih menasihati, mau menegur, mau menghiburkan, menguatkan jemaat Filipi. Bersukacitalah senantiasa. Hebat sekali. Padahal dia di dalam penjara. Gak kebayang bagaimana penjara pada saat itu. Apakah seperti penjara yang sekarang ini? Saya kurang tahu karena saya tidak hidup di zaman itu. Tapi Paulus bersukacita. Kenapa? Karena Paulus ada di dalam Tuhan, mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber sukacita itu sendiri. Karena Tuhan sudah kita miliki, Tuhan kita dalam Tuhan, maka kita pasti memiliki sukacita. Sukacita jauh lebih besar dari harta benda. Sukacita jauh lebih besar daripada uang. Justru biasanya ya, orang yang banyak uang itu stres. Mau dikemanakan lagi uang ini? Takutnya nanti ada perampok curi uang saya di bank. Bisa stres. Gimana kalau saya mati? Saya nggak bisa bawa. Stres. Tapi tidak apa, hidup sederhana. Tapi ada kebahagiaan, ada sukacita. Amin. Tuhan tidak menjanjikan kita memperoleh segalanya, bahkan kita akan kaya raya, pintar,
jenius semuanya. Tidak. Tapi kita punya sukacita yang jauh lebih besar dari segala-galanya. Dari apa kebahagiaan dunia ini? Mungkin di dunia ini orang-orang dunia kita bisa lihat mereka lebih dari kita. Tapi justru sebenarnya mereka jauh di bawah kita karena sukacita mereka tidak sama dengan sukacita kita. Amin. Amin. Hidup dalam berkelimpahan. Mencari sekutu Tuhan berarti memiliki hidup yang berkelimpahan. Selain sukacita, kita hidup berkelimpahan. Selain punya sukacita, kita punya damai. Kita punya damai. Wah, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, saya nggak lupa ini ayat. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, ini ayat yang sangat menghibur sekali, ayat yang sangat menguatkan sekali. Di sana dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar. Waktu itu Tuhan Yesus sudah mau mendekati jadi tangkap. Dan mungkin murid-muridnya bingung, kalau guru kami nggak ada, kami seperti apa? Hidup kami seperti apa? Tapi Tuhan kasih tahu, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Orang yang ada dalam Tuhan, orang percaya, memiliki damai sejahtera. Damai yang tidak seperti yang diberikan oleh dunia, cuma sementara, semu. Di dalam Wahyu katanya ketika Antikristus datang dalam Tesalonika, dia memberikan apa? Damai yang semu, tidak bertahan lama. Tapi beda dengan damai yang diberikan Tuhan. Damai yang diberikan Tuhan itu sampai kepada kekekalan. Damai, hidup dalam damai. Kita nggak bisa selami seperti apa damai itu, seperti apa kadarnya, seperti apa luasnya, kita nggak bisa ukur karena dia abstrak. Damai yang kita tahu, ketika kita hidup damai dalam Tuhan, kita tidak perlu takut dengan musuh kita, kita tidak perlu khawatir dengan apa yang akan kita perlukan. Semuanya dijamin oleh Tuhan. Bahkan satu bukti yang jelas bagi kita bahwa ketika hidup dalam Tuhan, damai itu ada dalam hidup kita. Mau kita dibelenggu, mau kita disiksa, kita bisa bertahan. Buktinya siapa? Petrus. Wah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 12, waktu itu setelah Yakobus mati dibunuh oleh Herodes. Wah, mungkin jemaat mula-mula jemaat yang sangat Herodes itu khawatir. Nanti bagaimana dengan nasib Petrus? Bagaimana dengan nasib Petrus? Apakah nasibnya sama seperti Yakobus? Dan waktu itu Herodes tangkap Petrus, dia tangkap. Wah, Petrus dibelenggu, diawasin, dijaga. Banyak yang jaga dia, banyak prajurit. Dia ditangkap. Tapi apa yang diperbuat Petrus? Apakah dia menengok? Lepasin saya! Tidak. Dia diam. Bahkan katanya dia tidur. Wow, enak sekali. Dia tidur nyenyak. Padahal besok mau dibunuh misalkan. Dia lagi belum mau dibunuh ini. Mau dibunuh. Tapi apa? Ada damai. Toh juga nanti pasti ketemu juru selamat. Ada damai. Petrus tidur dengan nyenyaknya, enak sekali. Padahal lagi belum loh. Nggak khawatir lah. Mau apa terjadi besok terserah. Tidur. Sampai malaikat ngomong, Petrus. Wah, kita nggak bayangkan malaikat dibangunkan dia. Bagaimana kalau misalnya seorang Mikael dibangunkan oleh malaikat? Apakah langsung kaget? Ini siapa? Petrus bilang, Petrus bangun. Saking damainya dia. Damai di tengah. Damai. Ini adalah hal-hal yang bisa kita peroleh ketika kita ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Sangat kontras dengan perseteruan. Sangat berbeda sekali, jauh berbeda sekali. Nah,
Selain itu, apa yang dimaksud dengan bersekutu? Memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ternyata memiliki persekutuan dengan Tuhan bukan hanya kita memiliki hidup yang berkelimpahan, bukan hanya kita kembali kepada desain ciptaan yang awal. Ternyata kita juga dituntut menghindari segala persahabatan dengan dunia. Di dalam Yakobus 4 ayat 4 tadi, barang siapa yang mau bersahabat dengan dunia, menjadikan dirinya sebagai musuh Allah. Jadi, kalau kita mau hidup bersekutu dengan Tuhan, kita harus wajib menghindari segala persahabatan dengan dunia. Banyak hal. Apa maksudnya menghindari? Menghindari. Jangan berikan perasaan-perasaanmu kepada dunia. Jangan berikan hatimu kepada dunia. Jangan sampai hatimu dikotak-atik oleh dunia, pikiranmu oleh dunia. Jangan sedikit pun berikan kesempatan. Jika Anda mau hidup bersekutu dengan Tuhan. Karena jika Anda mengikat diri dengan dunia, itu sama saja artinya Anda mau menjadi musuh Tuhan, menjadi seteru Tuhan. Bisakah orang percaya menjadi seteru Tuhan? Bisa. Di dalam Ibrani ada peringatan dosa murtad. Yang bisa melakukan murtad hanyalah orang percaya. Orang percaya bisa murtad jikalau sudah lama mengikatkan dirinya kepada dunia, memberikan perasaan, oh silakan. Terus mengecap filosofi dunia, memberi makan kedagingan, bisa membawa Anda menjadi seteru, keluar dari kasih karunia Tuhan, keluar dari pengaruh kasih karunia Tuhan. Berarti Anda menjadi seteru. Iya, hari ini mudah-mudahan Anda sudah mendengar. Saatnya adalah Anda memberikan keputusan. Anda mau berada di pihak Tuhan atau menentang Tuhan. Dan langkah awal, jika Anda ini berada di pihak Tuhan, Anda harus bertobat, percaya kepada Yesus. Terakhir, sebelum saya menutup firman Tuhan hari ini, tadi saya cari-cari di internet dan saya ketemu juga kisah dua orang manusia yang hidup sejaman di abad 18. Satu namanya Jonathan Edwards dan satu namanya Max Jukes. Jonathan Edwards ini seorang yang sangat mengasihi Tuhan, luar biasa sekali. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Dia memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan, ingin mempunyai persekutuan yang mendalam dengan Tuhan. Dia mendidik anak-anaknya dengan baik, mendidik anak-anaknya belajar firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan tiap-tiap hari, karena dia sangat mengasihi Tuhan. Dia bertekad, punya prinsip, saya harus menjadi kawan Tuhan, saya harus menjadi anak Tuhan, saya harus menjadi seorang pengkhotbah yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Pilihannya adalah mau bersekutu dengan Tuhan. Itu pilihan. Dia memilih di pihak Tuhan. Dan apa jadinya? Setelah dilakukan penelitian, ternyata dia punya keturunan 1000. Mana keturunannya? 1000. Setelah dia hidup, dia punya keturunan 1000. Dan apa yang terjadi? Mungkin anaknya langsung ya, keturunannya setelah dia ya, 1000. Dan apa yang terjadi dengan keturunannya? Ternyata keturunannya menjadi orang-orang yang hebat. Semuanya orang-orang yang hebat, yang tidak merugikan negara, bahkan memberi sumbangsih kepada negara, membantu negara. Wow, saya baca, luar biasa sekali. Ternyata dari keturunan yang 1000 orang itu, 100 orang menjadi pengkhotbah, 100 orang menjadi misionaris,
13 orang menjadi rektor, 65 orang menjadi profesor, banyak lagi ya. 66 menjadi dokter, 135 menjadi editor, 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Hebat bukan? Banyak sekali. Itu karena apa? Cuma satu pilihan keputusan, dan keputusan ini sangat penting apa? Memilih berada di pihak. Dan dibandingkan dengan Max Jukes, ini orang terkenal. Terkenal apa? Pemabuk. Terkenal nomor 1 di kotanya, pemabuk. Dia seorang ateis. Anda tahu gimana ateis? Sangat menentang, bahkan bilang Tuhan tidak ada. Tidak ada yang namanya Tuhan. Nggak ada. Nggak ada. Siapa namanya? Max Jukes. Ternyata dari pilihan dia menjadi seorang ateis, ternyata mempengaruhi keturunannya. Dari pilihan dia menjadi seteru Tuhan, mempengaruhi keturunannya. Apa yang terjadi dengan keturunannya? Wah, bisa Anda pikir lah, bisa Anda bayangkan seperti apa. Kebalikan dari keturunannya si Jonathan Edwards. Kebalikan dari apa? 310 mati sebagai pengemis. 150 keturunannya masuk penjara dengan berbagai macam kejahatan. Terus 7 diantaranya adalah pembunuh. Banyak kan? 100 orang menjadi pemabuk, sama seperti dia ibu kakeknya. Intinya dari keluarga Max Jukes ini, mereka sudah mengerugikan negara sebanyak 1,25 juta dolar. Artinya 12 miliar. Ya. Sudah merugikan negara. Karena apa? Karena mereka harus direhabilitasi. Nakal mereka. Nakal mereka. Bukannya memberi sumbangan kepada negara, membantu negara, malah merugikan. Jadi kita bisa melihat, ketika keputusan Anda buat, Anda harus timbang, Anda harus pikirkan, Anda berada di pihak Tuhan atau di pihak musuh, yaitu menjadi seteru. Dan ini akan menentukan, ini akan mempengaruhi hidup Anda ke depan, hidup keturunan Anda. Apakah Anda mau menjadi sekutu Tuhan atau seteru Tuhan? Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Firman Tuhan sungguh mengingatkan kami bahwa keputusan yang kami buat, keputusan yang kami ambil mempengaruhi kehidupan kami. Kami ingin Tuhan melakukan kehendak-Mu, kami ingin hidup di dalam Tuhan. Pimpin kami Tuhan, tolong kami dalam kehidupan kami, dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami tiap-tiap hari semakin bertumbuh, semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.